Ayani Allah Nyanti Allah La ilaha Allah Ampul asih Allah Urun bismillah Laurum bismillah Nyan Allah kumulan cal Oh iye si kenya Ayani Allah Nyanti Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan proyek perubahan strategi pengentasan kemiskinan melalui sistem data terpadu perencanaan di Kabupaten Gayo disusun oleh Haji Jata SEMM, Kepala Bapeda Kabupaten Gayo Lues. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gayo Lues memiliki peran dan fungsi dan posisi strategis dalam mengawal visi dan misi pemerintah Kabupaten Gayo Lues. Fungsi Bapeda membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan perencanaan pembangunan daerah. Kemiskinan merupakan isu utama dalam pembangunan ekonomi yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku pembangunan dan pengambil kebijakan. Penanggulangan kemiskinan merupakan amanat konstitusi dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemiskinan di Kabupaten Gayo Lues merupakan masalah yang sangat kompleks, terutama dari faktor penyebabnya, baik yang menyangkut kesejahteraan maupun pola pikir masyarakat. Sehingga untuk menyelesaikannya, perlu dilaksanakan sebuah program yang komprehensif dan berkelanjutan. Kabupaten Gayo Lues saat ini merupakan salah satu daerah termiskin di Provinsi Aceh setelah Kabupaten Aceh Singkil dan Pidi Jaya. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gayo Lues namun belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, meskipun capaian angka kemiskinan pada tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020 melampaui target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gayo Lues. Penyebab rendahnya capaian indikator kemiskinan, kurang optimalnya peran perencanaan dalam menentukan program kegiatan yang fokus untuk mengatasi kemiskinan, kurang terintegrasinya data kemiskinan di Kabupaten Gayo Lues. Tujuan proyek perubahan ini yang pertama, membawa perubahan bagi organisasi yang dipimpin untuk menjadi organisasi adaptif yang mampu menyesuaikan diri terhadap dinamika yang dihadapi. Organisasi adaptif akan dikelompokkan dalam tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Tujuan tersebut akan diformulasikan pada upaya untuk memberikan daya ungkit, pelaksanaan kebijakan membangun organisasi adaptif sehingga inovasi tersebut akan membuat kebijakan baik dan bermanfaat. Tujuan jangka pendek dari perubahan ini yang pertama adalah menyusun data terpadu kemiskinan di Kabupaten Gayo Lues. Yang kedua, menyusun rancangan SOP pelaksanaan penyusunan data kemiskinan. Yang ketiga, terlaksananya MOU Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gayo Lues dengan SKPK terkait. Tujuan yang keempat adalah draft rancangan peraturan Bupati tentang strategi pengentasan kemiskinan melalui sistem data terpadu perencanaan di Kabupaten Gayo Lues. Kemudian yang keempat, membuat web sistem data terpadu perencanaan. Selanjutnya tujuan jangka menengah. Yang pertama adalah tersedianya data terpadu kemiskinan
Yang kedua, tersedianya petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan data kemiskinan. Yang ketiga, peraturan Bupati tentang strategi kemiskinan melalui sistem data terpadu perencanaan Kabupaten Gailues. Dan yang keempat, tersedianya web data terpadu kemiskinan. Adapun tujuan jangka panjang dari proyek perubahan ini adalah yang pertama, tersedianya peraturan Bupati. Yang kedua, terwujudnya percepatan penurunan angka kemiskinan yang signifikan di Kabupaten Gailues dengan menggunakan web Sidatu Per. Adapun manfaat dari proyek perubahan ini yang pertama adalah manfaat bagi organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Gailues adalah yang pertama, mampu menjadi organisasi yang adaptif yang dapat menjadi motor penggerak perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gailues. Yang kedua, menggambarkan mampu menggerakkan jejaring stakeholder untuk merencanakan dan menyiapkan data terpadu kemiskinan, sehingga data terpadu kemiskinan menjadi dasar dalam pengusulan program kegiatan bagi SKPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Gailues dalam menyusun data pembangunan. Manfaat bagi pemerintah Kabupaten Gailues adalah inovasi proyek perubahan ini digunakan di lingkup internal pemerintah Kabupaten Gailues dalam mengambil kebijakan. Kemudian manfaat bagi project leader. Yang pertama adalah sebagai ajang pembelajaran kepemimpinan strategis. Yang kedua, melahirkan jiwa dan seni kepemimpinan yang berintegritas, profesional, inovatif, peduli, serta visioner, tangkas, adaptif, dan inklusif. Selanjutnya, terlatih menjadi seorang pemimpin yang mampu memasarkan produk organisasi sektor publik secara brand marketing yang tepat sasaran. Dan yang terakhir, membentuk project leader menjadi seorang pemimpin yang mampu berpikir out of the box. Tahapan kegiatan didasarkan pada tabel tahapan milestone yang telah direncanakan pada saat perencanaan proyek perubahan sebagai panduan pelaksanaan. Akan tetapi jadwal tersebut bisa berubah menjadi lebih cepat atau lambat sesuai kondisi di lapangan pada saat kegiatan dilakukan, tetapi tetap mengacu pada hasil atau tujuan yang diharapkan. Tahapan proyek perubahan yang telah dilaksanakan. A. Tahapan persiapan. Yang pertama adalah melakukan rapat dan sosialisasi internal Bapeda. Kemudian membentuk tim efektif, melakukan inventarisasi masalah, dan merumuskan alternatif solusi terkait penanganan kemiskinan. Selanjutnya, rapat pembentukan tim pengelola web data terpadu kemiskinan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gailues. B. Tahapan inisiasi internal dan eksternal. Yang pertama, membentuk kerjasama dengan satuan kerja perangkat kabupaten yang dilaksanakan di Aula Bapeda Kabupaten Gailues pada tanggal 4 Agustus 2021. Sosialisasi dan membuat kesepakatan dengan stakeholder terkait yang dilaksanakan juga di Aula Bapeda Kabupaten Gailues pada tanggal 18 Agustus tahun 2021. C. Tahapan pelaksanaan. Yang pertama, membuat dan penandatanganan MOU dengan SKPK terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Gailues yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus tahun 2021. Selanjutnya, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan data terpadu kemiskinan. Menyusun SOP pelaksanaan penyusunan data kemiskinan. Selanjutnya, menyusun data terpadu kemiskinan.
melakukan verifikasi data terpadu kemiskinan, dan pembuatan web data terpadu kemiskinan. Adapun produk yang dihasilkan dalam proyek perubahan ini adalah berbentuk web. Web ini berisi info tentang strategi pengentasan kemiskinan melalui sistem data terpadu perencanaan atau disingkat dengan SIDATUPER, adalah sebuah tools untuk memfasilitasi penyusunan rencana kerja penanggulangan kemiskinan terintegrasi lintas satuan kerja perangkat kabupaten dengan berbasis pada data terpadu. Yang berisikan yang pertama adalah menyediakan data terpadu kemiskinan untuk penyusunan rincian belanja kegiatan. Yang kedua, membantu satuan kerja perangkat kabupaten mengidentifikasi lokasi, sasaran, jumlah rumah tangga, serta individu miskin di tingkat kampung dan kecamatan berdasarkan nama dan alamat. Selanjutnya, membantu satuan kerja perangkat kabupaten untuk mengidentifikasi dan merumuskan rincian belanja kegiatan yang tepat sesuai dengan indikator kemiskinan untuk melakukan intervensi secara spesifik. Selanjutnya adalah memastikan satuan kerja perangkat kabupaten melakukan integrasi rincian belanja kegiatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan urusan, bidang urusan, kegiatan, dan sub kegiatan. Dalam web SIDATUPER ada 5 fitur pilihan. Yang pertama adalah regulasi, yang kedua peta kemiskinan, yang ketiga data kemiskinan, yang keempat perencanaan kemiskinan, dan yang terakhir monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Produk ini juga didukung dengan terbitnya Peraturan Bupati Gailues nomor 05-34/2021 tentang strategi pengentasan kemiskinan melalui data terpadu perencanaan di Kabupaten Gailues. Adapun tahapan jangka menengah yang terlaksana pada tahapan jangka pendek, yang pertama adalah melakukan penginputan data kemiskinan ke dalam web. Yang kedua, uji coba web sistem data terpadu pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gailues. Selanjutnya, menetapkan Peraturan Bupati Gailues tentang strategi pengentasan kemiskinan melalui sistem data terpadu perencanaan. Adapun output dari kegiatan ini adalah tersedianya Peraturan Bupati tentang strategi pengentasan kemiskinan melalui sistem data terpadu perencanaan. Kesimpulan, proyek perubahan ini merupakan inovasi terkait dengan strategi pengentasan kemiskinan melalui sistem data terpadu perencanaan di Kabupaten Gailues. Yang kedua, proyek perubahan ini menghasilkan Peraturan Bupati Gailues yang menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan secara berkelanjutan mengenai strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gailues. Yang ketiga, kinerja tim efektif dari seluruh tahapan dan kegiatan proyek perubahan tercapai dengan baik, tepat waktu, dan dapat memobilisasi seluruh stakeholder yang ada. Bahkan dapat meningkatkan dukungan secara penuh sehingga memungkinkan proyek perubahan ini dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Gailues. Selanjutnya, saran yang pertama adalah berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah yang terkait dan para penghulu agar mengikuti regulasi dan sistem yang telah ditetapkan. Ucapan terima kasih kami kepada yang pertama adalah Bapak Insinyur Haji Faisal Adriansah MSI selaku Kepala Puslat Bangkan LAN Aceh beserta segenap jajaran. Yang kedua, ucapan terima kasih kami juga kepada Bupati Gailues
Bapak Haji Muhammad Amru, serta Bapak Wakil Bupati Gailues, Bapak Haji Said Sani. Selanjutnya ucapan terima kasih kami juga kami sampaikan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Gailues, Bapak Insinyur Haji Rasidin Porang, selaku pengarah dalam proyek perubahan ini. Selanjutnya, terima kasih kami kepada Bapak Muslim SE MAP, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Gailues, juga selaku mentor di dalam proyek perubahan ini. Selanjutnya, ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Ibu Ernawati, selaku penguji yang memberikan saran dan masukan untuk penyempurnaan proyek perubahan ini. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada Ibu DRA Arpah Salwah, MSI, selaku coach yang telah mendukung, memberikan saran dan arahan, serta masukan mulai dari awal rancangan proyek perubahan ini hingga pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya kepada Bapak Ibu PIC beserta seluruh panitia PKN Angkatan ke-13 tahun 2021 yang selalu bekerja ekstra dalam menyukseskan pelaksanaan PKN ini. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan peserta PKN 2 Angkatan ke-13 tahun 2021 yang telah memberikan inspirasi dan semangat dalam menjalani seluruh kegiatan pelatihan. Ucapan terima kasih kami juga kepada para stakeholder beserta tim efektif yang telah memberikan dukungan penuh kepada kami dalam proses penyelesaian proyek perubahan ini. Demikian paparan singkat tentang proyek perubahan ini dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Said Sani, jabatan Wakil Bupati Kabupaten Gailues. Setelah Kepala Bapeda Kabupaten Gailues mempresentasikan terhadap program, maka saya mendukung proyek perubahan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gailues Haji Jata SEMM dengan judul Strategi Pengentasan Kemiskinan melalui Sistem Data Terpadu Perencanaan di Kabupaten Gailues Sidatu per Oke. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Ali Husin SH, jabatan Ketua DPR Kabupaten Gailues, mendukung proyek perubahan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gailues, Saudara Jata SEMM, dengan judul Strategi Pengentasan Kemiskinan melalui Sistem Data Terpadu Perencanaan di Kabupaten Gailues. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Rasidin Porang, jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Gailues, mendukung proyek perubahan Saudara Haji Jata, Kepala Bapeda Kabupaten Gailues, dengan judul Strategi Pengentasan Kemiskinan melalui Sistem Data Terpadu Perencanaan. Saya berharap prover ini dapat diterapkan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gailues. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sartika Mayasari, SSTPMA, saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Gailues, mendukung sepenuhnya proyek perubahan Kepala Bapeda Kabupaten Gailues Bapak Haji Jata SEMM dengan judul Strategi Pengentasan Kemiskinan melalui Sistem Data Terpadu Perencanaan atau yang disingkat dengan Sidatuper. Kami yakin Gailues butuh agent of change. Kita dukung bersama Sidatuper, mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.